Siapa yang tak mengenal tanaman ini? Bentuknya unik dan memiliki segudang manfaat. Ya, tanaman ini adalah lidah buaya. Lidah buaya atau dalam bahasa Latinnya disebut aloe vera adalah tanaman yang tumbuh di iklim tropis seperti Indonesia. Bagian gel dan lateks dari tanaman ini paling sering digunakan untuk pengobatan dan dimanfaatkan untuk produk kecantikan, atau digunakan untuk mengobati berbagai masalah pada wajah dan kulit Anda, dan juga sebagai penyubur rambut. Untuk mendapatkan berbagai manfaat dari tanaman ini, Anda dapat membuatnya sebagai minuman segar. Namun, apakah benar lidah buaya memiliki banyak manfaat seperti di atas? Berikut ini penjelasannya di Ayo Hidup Sehat. Wah, ternyata lidah buaya manfaatnya banyak ya. Tidak hanya buat rambut, tapi juga untuk manfaat lainnya. Iya. Dan sudah bersama kita Dr. Cindy, spesialis gizi klinik. Siang, Dok. Siang. Nah, Dok, ini kan minuman ini segar banget nih. Aku juga suka banget minum jus-jus lidah buaya kayak gini. Iya. Nah, manis. Manis, segar, ya. enak. Tapi kita mesti tanya nih, penonton di sini suka lidah buaya nggak? Sukanya diapain? Diminum langsung atau dimakan langsung? Diminum, dibikin jus ya. Oke. Nah, Dokter Cindy, ini banyak nih mitos yang fakta berkembang tentang lidah buaya. Yang pertama, mitosnya adalah bahwa lidah buaya efektif untuk menghilangkan ketombe. Iya. Nah, ini mitos atau fakta, loh? Jadi gini, sebenarnya belum ada penelitian ilmiah yang membuktikan kalau dia akan membantu untuk mengurangi ketombe tersebut. Kalau menebalkan rambut? Belum juga ada penelitian ilmiah yang mendukung ke arah situ. Tapi lidah buaya itu juga mempunyai efek anti peradangan. Jadi pada orang-orang yang ketombe kan sering digaruk, ada luka. Nah itu si lidah buaya itu mempunyai efek untuk membantu ke arah anti peradangan untuk ke arah lukanya tersebut. Tapi kenapa, Dok, kalau misalnya pakai lidah buaya itu makin gatal? Jadi kalau ketombean apa nggak makin digaruk-garuk nanti? Nah itu dia. Ada beberapa orang yang sensitif terhadap efek lidah buaya tersebut, sehingga efeknya itu ya gatal, ya panas, dan efek lain-lainnya. Jadi sebaiknya pada orang sensitif itu sebaiknya jadi masih butuh penelitian lebih lanjut, Dok ya. Oke. Iya. Ini, Dok, ada mitos atau fakta berikutnya. Katanya kalau lidah buaya dioleskan di kulit, nyamuk akan pergi semua. Jadi gini, ada penelitiannya juga ya. Jadi dia tidak pure lidah buaya saja yang dia pakai, jadi dia campurkan dengan bahan lain. Kenapa? Supaya efek samping lidah buaya yang tadi, yang gatal, seperti panas, seperti terbakar, itu akan berkurang. Dan dikatakan ya dia akan membantu untuk mengusir si jadi artinya nyamuk bisa tersebut. membantu, Dok ya? Bisa membantu. Oke, iya. Selanjutnya, mitos yang ketiga. Nih, Dok, katanya lidah buaya ini bagian lateksnya, Dok ya, yang di bawah kulit yang di dekat lidah buaya. kulitnya ini Ya, ini lateks, Dok ya. Iya. Bagian lateks dari lidah buaya. Katanya mitos yang berkembang bahwa bagian lateks ini bisa mengobati pencernaan sebagai obat pencahar. Jadi kalau bagi yang sulit BAB bisa diatasi dengan lidah buaya. Ini mitos atau fakta, Dok? Jadi memang bagian lateksnya itu mengandung suatu zat yang mempunyai efek untuk meningkatkan peristaltik usus. Jadi memang dia mempunyai efek ke arah pencahar. Cuman harus hati-hati karena efek pencahar itu juga bisa meningkatkan resiko seseorang mengalami elektrolit imbalance, diare, sakit perut. Jadi emang mesti hati-hati ke arah situ. Nah, Dok, sebetulnya untuk mendapatkan manfaat lidah buaya ini, apakah kita memotongnya seperti langsung atau kita langsung dioleskan kayak tadi kan, ke rambut lah, ke kulit, atau di mana, Dok? Sebenarnya yang lebih efek ke arah untuk anti peradangan itu adalah yang di gelnya. Gel ini yang putih, Dok ya? Iya, yang di tengah itu. Jadi ini gel dikupas dulu. Ini gelnya ya? Iya. Ini yang bermanfaat ya? Iya, itu. Ini tapi memang tetap butuh penelitian ilmiah lebih lanjut. Jadi dia pasti iya untuk rambut belum tahu ya. Oke, ada mitos atau fakta selanjutnya, Dok. Katanya jus lidah buaya tinggi akan antioksidan. Iya, lidah buaya memang kandungannya banyak banget. Salah satunya ya antioksidan tersebut.
ada C, E, zinc, selenium, ada A, itu semua antioksidan. Dan jadi ini memang apa manfaatnya bagi tubuh, Dok? Tentu saja kalau antioksidan itu dia berfungsi untuk menangkal radikal bebas. Nah, radikal bebas itu kalau nggak ditangkal, dia akan membuat kerusakan sel-sel dalam tubuh. Mau di kulit, mau di dalam tubuh, semuanya. Jadi antioksidan tuh nangkalin si radikal bebas tersebut. Dia tangkepin supaya dia jangan merusak. Oke. Nah, kalau Indah sendiri suka minuman lidah buaya gak? Suka dong. Nah, tapi ini kok beda ya? Iya ya. Tapi agak mirip sih sebenarnya. Bisa bedain nggak Mbak Indah? Yang mana yang lidah buaya, yang mana yang nata de coco? Nah, itu dia. Ini lidah buaya. Karena warnanya hijau bukan ya? Warnanya hijau karena warnanya hijau. Ini warna hijau kan? Ini nata de coco. Ini nata de coco. Tapi ini kayaknya sama, Dok, ya. Sebenarnya ini dua-duanya lidah buaya. Tapi satu dikasih sirup mungkin ya warnanya supaya lebih hijau. Oke. Nah, Dok, sekarang kan banyak nih yang melakukan ekstrak lidah buaya. Jadi diambil ekstraknya, dibikin kapsul. Nah, ini apakah manfaatnya akan sama kalau kita menggunakan langsung? Jadi gini, harus butuh special treatment untuk mendapatkan ekstraknya tersebut. Juga untuk mengkonsumsinya, karena dia kalau kelamaan di luar, dia perlu di dalam kulkas, dia akan rusak juga. Jadi zat aktifnya belum tentu ada di situ. Jadi kalau zat aktifnya nggak ada ya manfaatnya mungkin akan kurang. Kalau kita langsung juga dari sini mungkin bisa, tapi juga perlu proses khusus. Jadi dia harus disimpan dalam kulkas supaya dia jangan sampai rusak, terus langsung diproses, langsung dikonsumsi. Oke, ini ada mitos atau fakta berikutnya, Dok. Katanya lidah buaya dapat dipergunakan untuk detoksifikasi, betul atau tidak, Dok? Jadi gini, tugas detoksifikasi memang tugas dari liver ya. Tapi kalau untuk seperti di antioksidan tadi, dia bertugas untuk menangkal radikal bebas, ya itu bisa. Tapi detoksifikasi adalah tugas dari liver. Oke. Iya. Jadi artinya lidah buaya tetap ada manfaatnya, tapi memang butuh penelitian lebih dalam. Oke, baik, terima kasih Dr. Cindy. Sama-sama. Mbak Indah juga, sangat jelas sekali penjelasannya, dan Dr. Sheila.